Pembakaran poster HRS bagian operasi pancing jaring mendiskreditkan umat Islam. Pembakaran poster Habib Rizik Syihab dinilai merupakan bagian operasi pancing jaring untuk mendiskreditkan umat Islam. Budi Jarod sengaja berperan untuk memancing umat Islam berbuat anarkis. Ini namanya operasi pancing jaring, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada Suara Nasional Kamis 30 Juli 2020. Menurut Muslim, polisi tidak akan menangkap Budi Jarod walaupun sudah dilaporkan ke polisi. Budi Jarod sengaja diperankan untuk menjelekkan Habib Rizik agar umat Islam terpancing, papar Muslim. Setelah operasi jaring terlaksana, kata Muslim, akan ada penangkapan orang-orang yang melempar bom molotov di 2 kantor PDIP di Kabupaten Bogor. Wajahnya akan diperlihatkan publik dan opini yang disebar dengan sebutan kadal gurun atau kadrun, pelaku pelemparan bom molotov di kantor PDIP. Kata Muslim, dalam menghadapi operasi pancing jaring, umat Islam memaksimalkan minta dukungan ke DPR untuk menekan polisi menyelesaikan kasus pembakaran poster Habib Rizik. Anggota DPR dari kalangan Islam harus mendesak kasus ini segera diselesaikan, jelas Muslim. Muslim mengatakan operasi pancing jaring juga dipakai di media sosial yang dilakukan Denny Siregar, Permadi Arya, Eko Kuntadi. Denny Siregar yang lebih dikenal Buzzer RP diperankan untuk memprovokasi umat Islam. Mereka ini kebal hukum, pungkas Muslim. Gerombolan Jarod. Peristiwa aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR oleh kelompok merah yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan. Yang aneh adalah menyerang figur Habib Rizik Syihab, menistakan gambar atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar, dan merobeknya. Api yang tidak membakar menjadi keunikan tersendiri. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI, Budi Jarod, adik Eros Jarod. Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat prihatin. Membuat gara-gara apa sekelompok merah ini? Simpati kepada HRS dipastikan akan muncul bukan hanya dari organisasi yang dipimpinnya saja yaitu FPI, tapi lebih luas dari itu. Sekurangnya alumni 212 akan mendukungnya, jumlahnya jutaan. Militasi tinggi dalam melawan perilaku zolim. Kelompok merah gerombolan Jarod layak untuk dikecam, telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini. Bara permusuhan telah diciptakan. Terlepas dari motif yang mendasari apakah memancing, ekspresi dendam, atau lainnya, maka pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho HRS dinilai sangat tidak bermoral. Sebelumnya, pelaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa peserta aksi yang kontra RUU HIP, bisa dari susupan PDIP sendiri, bisa pula memang pihak ketiga. Yang jelas peringatan kuda tuli menunjukkan keanehan. Tiba-tiba berfokus pada perusakan dan penistaan HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan dengan peristiwa 27 Juli tersebut. 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho HRS oleh gerombolan ini, yaitu pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian Budi Jarod CS, tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contoh. Kedua, dilakukan pencarian Budi Jarod CS oleh massa pendukung HRS untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Jarod ini. Ketiga, bisa saja budaya bakar-bakar dan perusakan baliho atau poster tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya baliho Megawati atau Jarod atau tokoh lain yang diduga terlibat pun dirusak, diinjak-injak atau dibakar pula. Kedepan bisa saja baliho Presiden Jokowi, menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu tidak sehat. Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor kelompok merah maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan Neo-PKI atau aktivis komunis bisa saja melindungi modus adu domba sangat kentara. Bisa saja menggelinding modus adu domba sangat kentara.
Yang dirobek, diinjak-injak atau dibakar pada hakikatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral, gaya brutal, dan vandalisme seperti ini menjadi khas gerakan komunisme. Wajar rakyat Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo-PKI dan komunisme mulai dan sedang bergerak. Aksi massa yang menginjak-injak dan membakar foto HRS disebut mirip Gerwani PKI. Penceramah Tengku Zulkarnain merespon pembakaran foto Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab oleh sejumlah aksi massa yang melakukan aksi demonstrasi belum lama ini. Tengku Zul menilai aksi injak dan bakar foto Rizik Syihab persis seperti perilaku komunisme di zaman dulu saat menyiksa dan membunuh para ulama. Melihat video prosesi secuil massa yang menginjak-injak dan membakar lalu merobek foto Imam Besar EFPEI, saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PKI saat menyiksa dan membunuh para jenderal di Lubang Buaya, tulis Tengku Zul di akun Twitternya. Wasekjen MUI ini lantas menanyakan pendapat netizen, bagaimana dengan Anda? Miripkah menurut Anda perilakunya? Monggo, katanya. Sebelumnya hal yang sama dikatakan oleh aktivis dakwah Hilmi Firdausi. Ia juga menyayangkan aksi tersebut. Helmi mengunggah foto aksi 212 dan menulis keterangannya, manusia sebanyak ini adalah pecinta Habibana. Pastinya semua marah ketika foto beliau dihinakan, katanya. Dia mengatakan aksi pembakaran itu dilakukan oleh segelintir orang-orang pengecut persis seperti PKI. Jika mau, bisa saja beliau menyuruh umat Islam bergerak, tapi beliau lebih cinta NKRI dan tidak ingin bangsa ini berpecah belah gara-gara ulah segelintir pengecut yang mengaku-ngaku cinta NKRI tapi bergaya PKI, kata dia. Budi Jarot soal pembakaran poster HRS. Saya nggak tahu, waktu itu saya diam nonton saja. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia GJI, Budi Jarot, mengklaim tak memerintahkan masanya untuk membakar poster Imam Besar FPI Rizik Syihab saat menggelar aksi memperingati peristiwa 27 Juli di depan Kompleks MPR DPR Jakarta Senin 27 Juli. Ia pun mengaku tak bisa menghentikan kejadian poster Rizik dibakar karena massa sudah dipenuhi oleh amarah. Oh tidak, saya tidak mau membakar, tapi kalau saya menghentikan mereka, jatuh wibawa saya. Silakan saja, namanya juga orang marah, kata Budi Rabu 29 Juli. Lebih lanjut, Budi mengakui bahwa poster bergambar wajah Rizik tersebut sengaja dibawa oleh massa sebagai alat peraga aksi. Selain bergambar wajah Rizik, poster itu turut bertuliskan, saatnya rakyat lawan khilafah. Budi sendiri sudah memerintahkan kepada massa aksi untuk meletakkan spanduk tersebut di pagar kompleks MPR DPR. Jadi siapapun yang bikin tolong ditaruh di atas, di pagar DPR dan dijaga oleh polisi. Artinya kalau dijaga polisi aman, nggak bisa diambil oleh siapapun, kata Budi. Selang beberapa waktu aksi berjalan, Budi mengaku terkejut poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar kompleks MPR DPR. Poster itu juga sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal. Setelah itu, kata Budi, terjadi aksi upaya pembakaran dan peristiwa menginjak-injak poster bergambar Rizik tersebut oleh para massa aksi. Budi menyatakan wajar para massa aksi marah terhadap Rizik Syihab. Ia lantas menyinggung Rizik, bahkan sempat marah-marah dan menghina Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelumnya sempat viral di media sosial video aksi pembakaran poster bergambar Rizik Syihab. Dalam video terlihat Budi Jarot memberi komando. Budi mengatakan Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres. Budi pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizik. Massa aksi pun melempari poster Rizik dengan kotoran. Lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya, namun hingga video berakhir, api tak kunjung menyala.